Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda Vario 160 terbaru 2023 tipe CBS dengan tipe tertingginya yaitu tipe ABS. Jadi bicara soal harga, untuk Honda Vario 160 tipe CBS dibanderol di 28.030.000 untuk OTR Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk versi ABS-nya di 30.890.000. Jadi selisihnya 2 juta lebih ya, hampir 3 juta kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas perbedaannya dari kedua versi ini, CBS dengan ABS. Jadi dari segi warna antara Vario 160 CBS Active Black dengan ABS Active Black itu sama. Jadi sama-sama menggunakan warna abu-abu tua dan glossy. Perbedaannya hanya di warna stripping dan emblemnya. Jadi jika kita lihat di Vario 160 CBS Active Black, untuk strippingnya dia menggunakan paduan warna abu-abu, kemudian ditambah dengan garis merah di sini. Jadi garisnya merah ya. Kemudian tulisan Hondanya menggunakan stripping berwarna chrome. Nah jika kita bandingkan dengan versi ABS-nya, di versi ABS-nya untuk konsep strippingnya sama. Jadi dia menggunakan warna dasar abu-abu, bedanya garisnya menggunakan warna coklat. Jadi di CBS garisnya merah, di ABS garisnya coklat. Selain itu di versi ABS tulisan Hondanya tidak menggunakan stripping, melainkan menggunakan emblem timbul seperti ini kawan-kawan. Ini dia ya untuk perbandingannya. Di CBS stripping tulisan Hondanya, di ABS emblem. Nah lanjut di bagian bodi belakangnya. Untuk versi CBS sama seperti di bagian depan strippingnya. Jadi konsepnya menggunakan paduan warna abu-abu dengan merah. Nah ini dia. Jadi warna dasarnya abu-abu, kemudian ada garis merah. Dan tulisan Vario 160-nya juga menggunakan stripping, warnanya chrome. Jadi mengkilap ya. Warnanya sama seperti emblem, tapi ini stripping di versi CBS. Sedangkan jika kita bandingkan di versi ABS-nya. Nah ini dia untuk konsep strippingnya. Jadi sama menggunakan warna dasar abu-abu, hanya beda di garisnya. Garisnya menggunakan warna coklat. Kemudian di bagian tulisan Vario-nya tidak menggunakan stripping, melainkan menggunakan emblem. Jadi sudah jelas ya, jika kalian melihat Vario 160 menggunakan emblem, sudah dipastikan itu yang versi ABS. Jadi tulisannya Vario, belakangnya ada 160. Perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah ini dia dari bagian bodi belakang, antara yang CBS dengan yang ABS. Kalau kalian lebih suka yang mana konsep strippingnya? Warna abu-abu merah atau abu-abu coklat? Suka yang stripping tulisan Vario-nya atau emblem seperti ini kawan-kawan? Bisa tuliskan di kolom komentar. Perbedaan yang berikutnya antara Vario 160 CBS dengan ABS yaitu di bagian batok kepalanya. Banyak sekali yang nggak ngeh nih antara perbedaan batok kepala versi CBS dengan ABS. Jadi di versi CBS ukuran batoknya itu lebih besar kawan-kawan. Untuk batoknya sendiri sama menggunakan bahan plastik kasar untuk bahan dasarnya. Ada tulisan Honda di bagian tengah menggunakan stripping putih. Kanan kirinya menggunakan plastik halus warnanya abu-abu ya, kebetulan di Active Black ini. Nah untuk desainnya di versi CBS dia lurus ke bawah seperti ini. Jadi lurus ya dari bagian atas ke bawah. Kemudian di bagian sampingnya dia lebar. Nah lebar seperti ini. Jika kita bandingkan dengan versi ABS-nya, di versi ABS batok kepalanya terkesan lebih ramping. Jadi jika di versi CBS untuk plastik halusnya di bagian kanan kirinya itu lurus, di versi ABS-nya dia melengkung seperti ini. Nah jelas ya, jadi di bagian tengah ada lekukan, kanan kiri seperti ini. Jadi desain di bagian sampingnya, kanan kiri antara CBS dengan ABS beda. Kemudian di bagian sampingnya lagi untuk plastik kasarnya, ini juga tidak terlalu ke depan. Jadi terkesan lebih ramping. Namun desain di area tengah sama, dia lekukan dan tulisan Hondanya. Itu salah satu perbedaannya. Jadi andaikan kalian pingin beli visor original Honda, antara ABS dengan CBS itu beda. Hanya tersedia di versi ABS saja. Jadi desainnya melengkung. Jadi ketika kalian beli visor original Honda, desainnya melengkung, dipasang di versi CBS, dia tidak akan pas. Karena memang dia desainnya lurus. Jadi ada beberapa titik yang tidak tercover oleh visornya. Seperti itu kawan-kawan. Nah kurang lebih perbandingannya seperti ini ya.
antara batok kepala versi CBS dengan versi ABS. Jadi ABS-nya terkesan lebih ramping, kemudian lebih sporty menurut saya. Nah ini dia, tapi untuk warna dasarnya sama, bahannya sama, tidak ada perbedaan. Selain itu, karena versi CBS di bagian pengereman belakang masih tromol, di sini disediakan untuk tuas pengunci rem. Jadi masih tersedia tuas pengunci rem yang akan membantu mengunci rem kalian ketika berhenti di tanjakan atau di turunan. Sedangkan di versi ABS karena sudah depan belakang disc brake, jadi belakangnya disc brake, dia tidak ada tuas pengunci rem kawan-kawan. Perbedaan yang berikutnya di bagian kaki-kakinya. Terutama di bagian warna velgnya yang paling mencolok. Jadi di versi CBS semua warna ya, baik itu active black, kemudian warna hitam, warna merah CBS, itu velgnya semuanya menggunakan warna hitam doff. Sedangkan untuk di versi ABS-nya baik itu active black, warna black maupun matte white, velgnya menggunakan warna coklat. Jadi ketika kalian melihat Vario 160 velgnya coklat, sudah dipastikan itu yang versi ABS. Namun untuk desain dan bentuk velgnya itu sama, tidak ada perbedaan antara CBS dengan ABS. Kemudian untuk ukuran ban juga sama, tidak ada perbedaan. Nah desain fendernya warnanya juga sama. Bedanya untuk versi ABS ada stripping ABS, sedangkan di CBS ya tulisan strippingnya kombi brake. Kemudian untuk bagian discnya beda antara ABS dengan CBS. Jadi untuk versi CBS discnya dia ukurannya lebih kecil. Nah seperti ini kawan-kawan, ya discnya kecil dan tentunya tidak terdapat grid dan sensor ABS ya di bagian tengahnya. Nah untuk kalipernya dia menggunakan merek Tokiko 1 piston. Tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Nah jika kita bandingkan dengan versi ABS-nya, karena di bagian discnya include dengan grid ABS, jadi di bagian discnya ini ukurannya lebih lebar. Jadi jauh lebih lebar ukurannya jika dibandingkan dengan CBS-nya. CBS-nya kecil, di ABS-nya lebih lebar. Jadi gridnya dia include atau menjadi satu dengan discnya. Grid ABS-nya tidak bisa dilepas ya. Kemudian di bagian tengahnya juga ada sensor ABS-nya. Kemudian perbedaannya di bagian kalipernya. Walaupun sama-sama satu piston, di CBS tadi menggunakan merek Tokiko, sedangkan di ABS-nya menggunakan Nissin. Warnanya pun beda. Jadi di versi ABS warnanya coklat keemasan, di versi CBS-nya hitam kawan-kawan. Nah kurang lebih seperti ini ya. Perbandingan di bagian kaki-kaki depannya antara CBS dengan ABS. Jadi desain velg sama, ukuran ban sama, cuma beda warna. Untuk pengereman sudah jelas berbeda. Nah lanjut ke bagian pengereman belakang. Jadi di versi CBS kekurangannya untuk pengereman belakang dia masih menggunakan pengereman tromol. Jadi belum disc brake ya. Vario 160 CBS disc brake-nya hanya di bagian depan, belakangnya masih tromol seperti ini kawan-kawan. Nah jika kita bandingkan dengan versi ABS-nya, di versi ABS sudah disc brake depan belakang. Nah ini dia. Jadi cakram depan belakang. Untuk kaliper belakangnya sama-sama menggunakan Nissin 1 piston. Jadi depan belakang kalipernya rata ya, Nissin 1 piston. Kemudian untuk ABS-nya hanya satu channel. Jadi walaupun ini versi ABS, ABS-nya hanya terdapat di bagian pengereman depan. Pengereman belakangnya non ABS kawan-kawan. Itu ya salah satu pembeda juga antara versi CBS dengan ABS. Jadi velgnya hitam ya untuk velg belakangnya di CBS. Di ABS dia coklat seperti ini. Nah kita akan lihat dari sisi sebelah kanan belakang. Nah ini dia hitam dengan coklat untuk bagian velgnya. Lanjut ke bagian speedometer. Jadi pada umumnya tampilan speedometer antara Vario 160 CBS dengan ABS itu sama persis. Perbedaannya hanya di indikator ABS. Jadi jika kita melihat di speedometer Vario 160 ABS di bagian sisi sebelah kiri terdapat indikator ABS seperti ini. Sedangkan di versi CBS-nya tidak kawan-kawan. Itu perbedaannya. Tapi selebihnya sama semua. Di bagian atas ada indikator sen kanan kiri, keyless, lampu jarak jauh, engine check, ISS, aki, alarm sama antara versi ABS dengan CBS. Tidak ada perbedaan. Sama semua. Nah perbedaan yang berikutnya di area speedometer itu di bagian frame-nya atau di bagian tepinya. Jika kita melihat di versi ABS, frame-nya ini menggunakan warna hitam glossy, bahannya plastik halus. Di bagian tengah terdapat logo Honda 3D. Atasnya ada dua tombol ya, select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Jadi frame-nya ini menggunakan plastik halus, glossy hingga ke bagian leher bawah sini kawan-kawan. Sedangkan jika kita lihat di versi CBS-nya, dia menggunakan bahan plastik kasar. Jadi tidak ada cover tambahan
di bagian frame speedometernya. Ini dia ya, full plastik kasar, sama-sama ada logo Honda 3D, ada 2 tombol juga sama. Desainnya juga sebenarnya sama, hanya beda bahan. Di CBS plastik kasar, di ABS dia plastik halus. Jadi ada tambahan atau tumpukan layer ya, menggunakan warna hitam glossy seperti ini. Nah ini dia perbandingannya antara CBS dengan ABS. Kemudian selebihnya fitur yang dihadirkan sama. Jadi di versi CBS pun sudah tersedia fitur ISS. Jadi semua Vario 160 baik itu CBS maupun ABS, fitur ISS tersedia ya. Di versi ABS ada ISS, di versi CBS juga ada ISS. Kemudian untuk keamanan. Nah di bagian keamanan di versi CBS maupun ABS sama-sama menggunakan keyless. Jadi tidak ada perbedaan keamanan ya. Di versi CBS juga sudah keyless, keamanannya juga ada alarm, ada answer back, kemudian ada kunci stang. Di ABS juga sama. Ada kunci stang, ada alarm, dan ada answer back. Sama-sama terdapat seat opener juga, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat cover kunci darurat juga sama. Untuk rak-raknya juga sama, di sebelah kiri tertutup, sebelah kanan terbuka, di ABS juga sama. Untuk power chargingnya juga sama-sama menggunakan tipe USB. Jadi tidak ada perbedaan ya antara CBS dengan ABS. Hanya beda di info atau indikator ABS. Selebihnya sama. Kemudian di sektor mesin dan kaki-kaki belakang juga tidak ada perbedaan. Jadi antara versi CBS maupun ABS, power mesinnya sama, basis mesin yang digunakan juga sama. Yang jelas mesinnya sama persis. Jadi mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. SOHC berpendingin cairan atau radiator, kapasitas mesin di 0,8 liter. Sudah ESP Plus, baik itu yang CBS maupun ABS sama. Sama-sama sudah dibekali dengan 4 katup, rangkanya juga sama, menggunakan rangka ISEF yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Kaki-kaki belakangnya juga sama-sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Sama-sama belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Jadi di sektor mesin, kaki-kaki belakang antara CBS dengan ABS tidak ada perbedaan kawan-kawan. Kemudian lanjut di bagian pencahayaan juga sama. Antara versi CBS dengan ABS tidak ada perbedaan sama sekali di bagian pencahayaan. Jadi sudah full LED. Jadi memang di Vario 160 series, baik yang CBS maupun ABS, pencahayaan sudah full LED, sama sekali tidak terdapat buhlam kawan-kawan. Kita bisa lihat di sini ya untuk versi ABS-nya kurang lebih nyalanya seperti ini. Jadi desainnya dia seperti mata, terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Ada DRL yang terputus di bagian atasnya. Kemudian kita akan lihat ya untuk nyala sennya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi sama ya di bagian pencahayaan tidak ada perbedaan. Di bagian stop lamp untuk pencahayaan belakang juga sama persis, tidak ada perbedaan. Desainnya juga sama. Plug, nggak ada perbedaan sama sekali. Stop lampnya LED, sennya LED, kemudian ada lampu penerangan plat nomor yang juga sudah LED. Jadi lampu plat nomor yang bisa dibilang sepele ya. Dia hanya lampu menerangi plat nomor seperti ini, juga sudah full LED kawan-kawan. Nah ini dia. Untuk perbandingan antara Vario 160 CBS dengan ABS kawan-kawan. Selisihnya kurang lebih 2 juta sekian ya, hampir ke 3 juta. Jadi menurut saya sih buat kalian yang mau beli Vario 160 antara versi CBS dan versi ABS-nya lebih baik ambil versi ABS-nya sekalian. Fiturnya lebih banyak, pengereman lebih mumpuni, tampilannya juga lebih oke ya. Warna-warnanya juga beda seperti warna velgnya, emblemnya juga beda. Jadi mending sekalian ambil yang ABS sih. Kurang lebih sekitar 2 juta sekian, hampir ke 3 juta. Tidak selisih begitu jauh menurut saya. Kalau kalian lebih pilih ambil yang mana? Versi CBS atau versi ABS? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan dapat memberikan gambaran juga buat kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Vario 160. Masih bingung antara pilih CBS maupun ABS. Mudah-mudahan setelah menonton video ini makin tercerahkan dan sudah mulai melihat gambarannya seperti apa. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.